Hai Founders, kenalin namaku Kania Nurfijrianti, salah satu mahasiswi di Universitas Negeri Jakarta, tepatnya dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Kali ini aku mau berbagi info mengenai kurikulum pendidikan yang ada di Pakistan. Banyak yang bilang pendidikan di Pakistan buruk. Kenapa ya kira-kira? Kalau kamu mau tahu, tolong dengarkan narasiku sampai habis ya, oke? Berbeda dengan Indonesia yang membagi pendidikannya menjadi 5 tingkatan, ada TK, SD, SMP, SMA, dan kuliah. Pakistan membagi pendidikannya menjadi 6 tingkatan, TK, SD dari kelas 1 sampai kelas 5, SMP kelas 6 sampai kelas 8, dan SMA dari kelas 9 sampai kelas 10. Terus selanjutnya ada sertifikat sekolah menengah atau SSC, itu dari kelas 11 sampai kelas 12. Ada sertifikat sekolah menengah atas atau HSSC, dia kelas 13 gitu. Terus kalau udah beres baru ada perkuliahan. Tapi bukan ini yang membuat pendidikan di Pakistan menjadi buruk. Terus lalu apa? Nah, sebuah artikel berita yang diterbitkan tahun 2014 yang berjudul Education, The Major Problem in Pakistan oleh portal berita Pakistan Today membahas masalah utama dalam sistem pendidikan di Pakistan. Yang pertama, sistem pendidikan dibagi menjadi dua segmen, yaitu sekolah swasta dan sekolah pemerintahan atau sekolah negeri. Sekolah swasta itu menggunakan media bahasa Inggris, sekolah pemerintah atau sekolah negeri menggunakan medianya bahasa Urdu. Yang kedua, ada diskriminasi gender. Orang tua di Pakistan tidak ingin anak perempuannya pergi ke sekolah dan mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, rasio murid di sekolah antara laki-laki banding perempuan itu 10:4. Yang ketiga, kualitas pendidikan jauh di bawah standar. Guru di sekolah negeri tidak terlatih dan parahnya guru mencoba peruntungan di dunia pendidikan. Maksudnya apa? Jadi orang-orang yang daftar ke dunia pendidikan atau daftar jadi guru itu adalah orang-orang yang tidak berhasil di bidang yang sebelum yang dia ikuti gitu. Nah, mereka karena tidak berhasil, mereka coba peruntungan menjadi guru di sekolah-sekolah. Makanya oleh karena itu kualitas pendidiknya tuh kurang bagus. Yang keempat, kemiskinan menjadi faktor lainnya. Mereka yang tidak memiliki biaya lebih untuk pendidikan memasukkan anaknya di sekolah negeri karena sekolah swasta yang kualitas pendidikannya bagus tidak dapat dijangkau oleh mereka. Yang kelima, tahukah kalian bahwa Pakistan menganggarkan dana pendidikannya sebesar 2% dari GDP-nya? Lalu, bagaimana sebenarnya kurikulum atau sistem pendidikan di Pakistan? Pendidikan telah dimasukkan dalam daftar legislatif bersamaan dari Konstitusi Pakistan tahun 1973, yang berarti bahwa pendidikan adalah fungsi bersama dari pemerintah federal dan provinsi. Namun, melalui amandemen Konstitusi ke-18, daftar legislatif dihapuskan. Akibatnya, pendidikan sekarang menjadi tanggung jawab satu-satunya provinsi termasuk kurikulum, buku pelajaran, dan semua hal terkait lainnya mengenai pembelajaran di sekolah-sekolah dari tingkat dasar hingga menengah ke atas. Pakistan tidak memiliki kerangka kurikulum nasional. Oleh karena itu, kenapa Pakistan tidak memiliki kerangka kurikulum di nasional? Karena kan mereka dibagi-bagi per provinsi gitu kan. Jadi di Pakistan terdapat 4 sistem pendidikan yang ujiannya tuh berbeda tergantung sekolahnya. Di 4 sistem itu ada kayak sekolah umum, sekolah swasta, sistem madeni, madaris, dan sistem pendidikan non-formal. Masing-masingnya mengikuti kurikulum yang berbeda dan sistem penilaian yang menghasilkan berbagai ketidaksetaraan dan kesenjangan dalam kurikulum dan standar. Karenanya menjadi masalah yang sangat memprihatinkan. Penghapusan daftar legislatif bersamaan di bawah amandemen yang ke-8 Konstitusi ke-18 yang sepenuhnya mengalihkan pendidikan ke provinsi-provinsi telah menambah dimensi keseragaman standar lainnya di antara berbagai provinsi wilayah. Ini akan meningkatkan kekhawatiran nasional dan global untuk keseragaman dalam kurikulum standar. Maksudnya apa? Jadi karena dihapuskannya gitu, kurikulum itu dipegang oleh masing-masing provinsi. Nah, kali itu kan dapat menimbulkan masalah kan. Oleh karena itu, semua unit federasi menyadari perlu adanya mengatasi masalah ini melalui Badan Koordinasi Nasional yang dibentuk atas nama Dewan Kurikulum Nasional atau biasa mereka kenal dengan NCC, yang terdiri dari 3 anggota dari setiap provinsi dan wilayahnya, masing-masing dari Biro Kurikulum, Dewan Buku Teks, dan Departemen Pendidikan. Tahun 2017, akhirnya Pakistan menyetujui kerangka kurikulum nasional atau National Curriculum Framework. National Curriculum Framework ini, atau kerangka kurikulum nasional yang biasa disingkatnya NCV, adalah dokumen kebijakan yang memberikan pedoman untuk mencapai visi, misi, sasaran, dan tujuan pendidikan nasional melalui kurikulum sekolah.
Oleh karena itu, National Curriculum Framework mengembangkan prinsip-prinsip, proses, kebijakan, dan strategi yang efektif dan produktif untuk mengembangkan kurikulum, penerapannya, penyampaiannya, dan penilaian selanjutnya untuk melihat sejauh mana tujuan kurikulum telah dicapai. Melalui artikel yang berjudul First Ever National Curriculum Framework Approved yang diterbitkan oleh Pro-Pakistani, kita dapat mengetahui bahwa Menteri Negara untuk Pendidikan Federal dan Pelatihan Profesional yaitu Bapak Balik Ur Rahman mengatakan bahwa setelah devolusi, subjek pendidikan provinsi diizinkan untuk mengembangkan kurikulumnya mereka sendiri. Namun, kurikulum nasional minimum yang disetujui dengan suara bulat akan menentukan konten penting untuk kurikulum mata pelajaran yang akan diajarkan di seluruh negeri dan karenanya akan mewakili upaya nasional bersama. Maksudnya apa? Jadi dengan sudah adanya kerangka kurikulum nasional atau National Curriculum Framework di Pakistan, semua provinsi boleh membuat kurikulumnya mereka sendiri, tapi untuk konten penting seperti mata pelajaran yang akan diajarkan harus mengikuti National Curriculum Framework. Lalu setelah adanya kerangka kurikulum nasional di Pakistan, bagaimana ya pendidikan di sana? Rahmatullah, seorang blogger di Pakistan, menulis tentang apa saja kelemahan dalam sistem pendidikan di Pakistan dan memberikan saran atas permasalahan yang dia tuliskan. Artikelnya berjudul Education System in Pakistan 2020 Research. Saya merangkumnya dan menerjemahkan isinya kepada kalian. Kelemahan dalam sistem pendidikan Pakistan menurut Rahmatullah yang pertama, pendidikannya itu terlalu teoritikal, bukan praktek. Maksudnya, jadi pendidikannya itu tidak mendidik siswa dengan keterampilan praktis, hanya membaca buku untuk lulus ujian. Oleh karena itu mereka-mereka yang udah lulus sekolah gitu tidak dapat bersaing di dunia pekerjaan karena mereka tidak memiliki keterampilan khusus. Yang kedua, kelemahannya silabus pendidikannya outdated. Hah? Apa tuh? Jadi silabus pendidikannya udah lama banget, udah dipakai dari 20 tahun yang lalu. Yang ketiga, kualitas pengajarnya rendah. Untuk yang pendidik di sektor pemerintah, maksudnya kayak di sekolah-sekolah negeri, itu pendidiknya rata-rata masuk melalui lewat kayak suap atau pilih kasihnya gitu, jadi dibawa oleh orang dalam. Nah, untuk pendidik-pendidik di sektor swasta, itu guru-gurunya tidak yang digaji itu yang tidak berpengalaman dan dibayarnya murah, makanya itu kualitas pendidikannya rendah. Yang keempat, tidak ada kesatuan atau kurikulumnya berbeda seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Di Pakistan itu kurikulumnya berdasarkan provinsinya masing-masing, jadi beda gitu antara satu provinsi dengan provinsi lainnya, sehingga menyebabkan di Pakistan itu tidak adanya keseragaman. Jadi ada yang lebih pintar, ada yang kayak biasa-biasa aja gitu. Nah, masalah yang kelima, bidang yang ditawarkan terbatas. Maksudnya di dunia pendidikan itu guru-guru tuh mengajari kalau ingin dihormati kita harus jadi dokter atau engineer. Jadi guru-guru di sana tuh tidak mengenalkan bidang-bidang yang lainnya. Yang keenam, tidak adanya konsultasi karir. Mungkin kalau di Indonesia, ingat nggak kalian waktu pas di SMA ingin masuk ke dunia perkuliahan, kalian pasti kan konsultasi gitu kan sama guru PK, ingin masuk mana segala macam. Nah, di Pakistan tuh tidak ada, jadi sehingga anak-anak muridnya mereka tuh bingung ingin masuk kemana. Yang ketujuh, permasalahan yang ketujuh, pendidikan menjadi bisnis. Jadi pendidikan di Pakistan itu dijadikan ladang bisnis oleh oknum-oknum tertentu. Nah, yang kedelapan, tidak adanya cek dan keseimbangan. Guru tuh suka tidak masuk gitu, dan itu udah hal yang biasa bagi murid-muridnya. Nah, udah gitu selain gurunya tidak masuk tapi gajinya tetap, dan itu tidak ada cek dari pemerintahan. Sebenarnya itu sudah ada kebijakan dan undang-undangnya, tetapi belum diterapkannya. Yang kesembilan, kurangnya atau tidak adanya keamanan. Seperti yang kita ketahui, Pakistan tuh mengalami masalah tentang terorisme itu. Nah, teroris ini mengincar di lingkungan sekolah gitu untuk menciptakan ketakutan, sehingga orang tua tuh melarang anaknya untuk pergi sekolah. Nah, tapi bagusnya sekarang Pakistan sedang mengembangkan kurikulum baru yang seragam. Jadi dia pengen bikin semua kurikulum seragam untuk di semua wilayah. Itu dilakukan secara bertahap. Kurikulum yang seragam ini baru dibuat untuk kelas 1 sampai kelas 6 dan akan diimplementasikan pada April 2021. Mari kita doakan yang terbaik untuk pendidikan di Pakistan ya, karena pendidikan adalah modal awal bagi perubahan bangsa.
Saya Kania Nurfijrianti pamit undur diri. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan komen di kolom komentar di bawah. Insya Allah jika saya mampu akan saya jawab. Jika ingin membaca langsung berita atau artikel yang sudah saya singgung di video ini, bisa kalian cek linknya di description box. Jika ingin tahu informasi lainnya seputar pendidikan, bisa cek video teman-teman saya di channel YouTube ini. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Powders.